Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Nah, teman-teman Membine yang ada di seluruh Indonesia yang menonton dan menyaksikan podcast Sahabat Membine, kali ini kita akan membahas seputar Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di institusi pendidikan, dalam hal ini kampus. Nah, berkaitan juga dengan momen perayaan dari 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang jatuh pada tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember. Nah, sebelum saya memperkenalkan narasumber yang luar biasa pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview sedikit ya soal apa itu 16 HKTP. Nah, jadi teman-teman sahabat Membine, 16 HKTP itu merupakan sebuah kampanye secara internasional yang dilakukan sebagai upaya untuk mendukung dan mendorong supaya pencegahan kekerasan itu tidak terjadi lagi, khususnya bagi perempuan yang notabene paling banyak menjadi korban dari kekerasan seksual. Nah, kenapa kemudian dipilih 16 hari ya? Karena ada kaitannya ya, dari mulai 25 November itu sebagai hari internasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan juga sampai pada 10 Desember memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Karena ini berkaitan antara bahwa kekerasan seksual itu merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran HAM. Nah, sudah hadir nih bersama kita narasumber seorang akademisi dan juga perempuan yang sangat aktif di berbagai organisasi, apalagi dalam hal memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender. Beliau adalah Kanisbah. Nah, Kanisbah hari ini akan membagikan kisahnya dan juga bagaimana pandangan Kanisbah selaku akademisi dan juga selaku aktivis perempuan terkait dengan pro kontra dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, mungkin sedikit perkenalan Kak Kanisbah. Jadi kita santai saja Kak ya, santai, tapi kemudian karena pembahasannya ini serius, maka tetap fokus pada inti dari persoalan Permendikbud ini. Nah, Kanisbah sendiri sekarang aktivitasnya apa Kak? Kalau boleh tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh teman-teman Membine perempuan yang ada yang mengikuti podcast kita sore ini. Saya kalau soal pengalaman secara kelembagaan, saya tidak pernah stay di satu lembaga secara formal ya, tapi saya punya keterlibatan, kalau tidak sebagai badan pendiri, sebagai teman-teman yang membantu aktivitas, atau kalau saya di Libu misalnya, saya Dewan Pengawas. Tapi sejauh ini memang saya banyak terlibat di kegiatan teman-teman yang bergerak di isu advokasi, isu pemberdayaan perempuan ya. Itu sudah saya lakoni sejak lama, sejak tahun 90-an ketika misalnya saya masih di mahasiswa, masih berstatus mahasiswa, dan setelah di luar kampus saya tetap berada di jalur itu, meskipun kemudian saya masuk di dalam posisi sebagai tenaga pengajar di salah satu fakultas di Universitas Tadulako. Dan di beberapa organisasi kemasyarakatan dulu juga intens, tapi sekarang mulai saya kurangi karena fokus yang harus saya ambil gitu. Saya kira itu. Ya itu tadi ya singkat soal pengalaman dan juga keseharian Kanisbah, dan cukup lama tadi Kanisbah menjelaskan bahwa dirinya sudah ada di pergerakan dunia aktivis perempuan ini dari tahun 1990-an, which is itu saya juga masih kecil, karena saya kelahiran 96 ya, dan juga teman-teman Membine yang lain. Jadi memang banyak sekali pengalaman yang bisa kita tarik dari perjuangan Kanisbah sendiri. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer nih, kalau podcast kita pada hari ini tuh sudah mengikuti anjuran protokol pencegahan COVID-19 di kantor Sekolah Membine.
Nah, selanjutnya ini Kanisbah. Kita langsung saja di topik intinya ya soal Permendikbud. Nah, menurut Kanisbah nih selaku akademisi di Universitas Tadulako, bagaimana pandangan Kanisbah soal adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2018 ini? Oke. Hadirnya Permendikbud atau ditetapkannya Permendikbud Ristek 30 2021 ini sebetulnya menjadi satu kabar gembira, dan kemudian ini harus direspon secara baik oleh teman-teman yang concern di bidang kekerasan tentunya ya, di bidang kekerasan dan GBV, isu-isu mengenai perempuan dan diskriminasi. Saya kira ini sebetulnya sebuah instrumen yang luar biasa, bagus untuk membackup teman-teman perempuan. Kalau di wilayah kampus tentu adalah mahasiswa, dosen-dosen perempuan dan tendik ya, tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan. Ini saya kira sebuah hal yang prestisius menurut saya, meskipun memang ini berbanding terbalik dengan semangat kita yang masih terus memperjuangkan RUU PKS. Ya. Ini penting menjadi agenda kita, tetapi karena kehadiran Permendikbud ini sesuatu yang sudah disajikan di depan kita, dan ini merupakan sebenarnya langkah formal yang bisa kita gunakan untuk meminimalisir dan menekan tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya di dalam kampus. Saya kira begitu. Nah, kalau kita tarik nih Kak, karena kalau sebenarnya saya agak canggung nih kalau dengan Ibu Nisbah, beliau selaku doktor, kemudian juga kalau di organisasi saya dan juga beliau juga menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam organisasi tersebut. Saya biasanya panggil Yunda, tapi di sini di podcast ini saya harus memanggilnya Kakak. Oke, Kak Nisbah, saya kembali lagi. Kalau kita tarik di dunia kampus nih, khususnya di Universitas Tadulako sendiri, hadirnya Permendikbud ini tentu memunculkan pro dan kontra. Apalagi pada frasa tanpa persetujuan korban. Nah, kalau di kalangan akademisi sendiri di Unpad, bagaimana itu Ibu? Saya pertama melihat bahwa menjadi asas legalitas ya, memenuhi asas legalitas dan kita tahu bahwa ini adalah dasar hukum yang cukup kuat untuk bisa masuk ke persoalan-persoalan mengenai kekerasan di dalam kampus, kekerasan terhadap perempuan tentunya yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah bahwa adanya Permendikbud 30 2021 ini merupakan langkah untuk mengantisipasi darurat kekerasan seksual yang sudah terjadi di kampus. Data Kemendikbud mengatakan bahwa sehingga mereka punya alasan untuk mengeluarkan Permendikbud 30 ini adalah 77% kekerasan di kampus itu terjadi atau ada begitu. Data Kemendikbud ini menunjukkan bahwa peristiwa atau kejadian itu sungguh luar biasa, sudah meningkat 77%, berarti melebihi 50%. 63% itu warga kampus atau komponen yang ada di dalam kampus, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan komponen-komponen yang lain. Itu hanya 63% yang mengetahui dan tapi tidak berani melaporkan. Peristiwanya ada tapi tidak berani, dan mereka yang mengetahui dan tidak berani melaporkan itu jumlahnya 63%. Itu data Kemendikbud. Data Komnas Perempuan mengatakan bahwa 27% kekerasan yang ada dan merupakan kekerasan seksual terjadi di kampus itu 27%. Ini data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan tahun 2015 sampai 2020. Kalau data Kemendikbud tadi di 2020 sampai 2021 yang menjadi indikator sehingga Permendikbud itu penting untuk disahkan karena kampus sudah darurat seksual, darurat kekerasan seksual. Kenapa seperti itu terjadi ya? Kita semua teman-teman sudah tahu bahwa ada pola relasi yang timpang. Pola relasi kuasa yang timpang di kampus, di mana posisi mahasiswa itu sangat inferior dan posisi dosen itu sangat superior. Posisi dosen itu juga adalah kelompok-kelompok yang punya kekuatan itu direpresentasi di birokrasi. Jadi
para pejabat struktur kampus itu biasa yang paling sering juga menjadi oknum pelaku dalam tanda kutip ya. Dan mereka itu adalah dosen. Ada double kekuatan yang kemudian dimiliki oleh pejabat-pejabat kampus untuk berani melakukan itu. Dosen itu mungkin hanya pada pola relasi antara mahasiswa dengan mahasiswa itu pada saat proses akademik. Tapi pejabat-pejabat kampus itu menyangkut kebijakan juga, dan ini perlu kita advokasi secara lebih jauh. Pengalaman saya di kampus, dan saya pernah menemukan itu di tahun 2019 ketika saya kembali ke kampus setelah dari KPU misalnya. Saya mendengar dan mendengar itu bukan hanya sekedar cerita, tapi kesaksian langsung dari orang dekat saya, misalnya suami saya. Waktu dia berada di kampus, dia pernah mendapat pengaduan gitu, laporan dari korban dalam tanda kutip ya, ketika dia berada di ruangan ketua jurusan misalnya. Saat itu saya belum kembali ke kampus. Nah, dia mendengar itu tetapi tidak ada tindak lanjut, maksudnya sekedar didengar saja, setelah itu kemudian hilang. Begitu saya kembali ke kampus, informasi itu muncul lagi, disampaikan ke saya oleh beberapa teman, termasuk suami saya sendiri, dan kemudian saya telusuri sampai saya bertanya kepada ketua jurusan ketika itu yang mendengar pelaporan pengaduan yang dari korban. Dia bilang tidak ada bukti. Saya bilang tidak begitu. Kekerasan seksual itu ketika disampaikan oleh korban, maka itu adalah alat bukti yang paling kuat. Tidak perlu kita mendengar bukti-bukti yang lain. Apalagi ketika korban menyampaikan dalam situasi tekanan psikologis yang luar biasa. Misalnya dia dalam keadaan ketakutan, gemetar, dan itu situasi psikologis yang yang muncul ketika korban menyampaikan itu, karena kesaksian suami saya menyatakan seperti itu. Dan saya terus mengejar pelaku ketika itu. Pelaku adalah salah satu oknum pejabat yang saya katakan tadi. Dia punya kekuatan yang membuat dia bisa berpotensi untuk melakukan itu. Misalnya dia ketua prodi ketika itu kan, saya tidak perlu sebutkan namanya, ketua prodi, karena dia yang mengatur dan mengelola, mengendalikan kegiatan akademik, menentukan siapa pembimbing mahasiswa, kapan pembimbingan itu dilakukan kalau dia yang menjadi pembimbing, sehingga itu menjadi ruang terbukanya potensi terjadinya kekerasan seksual kepada mahasiswa. Ini fakta-fakta, ini salah satu fakta dari beberapa fakta-fakta yang kita punya. Jadi posisi yang timpang atau relasi kuasa yang timpang antara dosen dengan mahasiswa itu menjadi potensi terbukanya atau adanya indikasi kekerasan seksual bisa terjadi di kampus, karena mahasiswa pada posisi yang inferior, sementara dosen dan pejabat yang notabene adalah dosen itu punya posisi yang superior. Mereka mengendalikan sistem, dan sistem itu adalah bentuk yang diberikan kepada mahasiswa dan harus diterima. Kendali sistem ini yang menjadi faktor membentuk pola relasi timpang di mahasiswa dan dosen, dan itu terjadi. Hanya saja terkadang mahasiswa tidak berani melapor, yang menjadi korban tidak berani melapor, dan kadang-kadang kalaupun ada laporan itu tidak diproses karena ada indikasi saling melindungi di antara komponen dosen ini. Ini problem kita. Jadi dengan hadirnya Permendikbud ini, dengan segala kebijakan yang diatur dan klausul yang mengatur bagaimana Permendikbud 30/2021 nanti ini dilaksanakan di kampus, saya kira ini menjadi pintu masuk. Kasus-kasus yang terdam kemarin itu mungkin akan bisa kita investigasi kembali, kita buka kembali. Sepanjang korbannya berani melaporkan dan menceritakan proses itu bisa kita ini. Saya bahkan sampai pada titik ketika itu berseteru dengan pelaku pada saat 2019, karena kebetulan di 2019 saya kembali ke kampus mendapat jabatan. Saya berseteru untuk beberapa urusan, tiba-tiba saya sampaikan ke yang bersangkutan, pelaku itu, saya teriak, saya bilang, Anda peleceh perempuan. Saya teriak itu di depan orang banyak, dan sampai detik ini dia tidak pernah berani melaporkan saya. Maksud saya adalah
Ketika saya teriaki dia begitu karena saya sudah mengurus ketika ada kasus itu saya diam-diam temui beberapa orang yang bercerita ke saya dan tidak ada respon. Begitu pada satu titik saya berseteru dengan oknum ini, saya sempat teriaki dia di depan umum dengan maksud dia akan melaporkan saya begitu. Kalau saya sebut dia sebagai pelecehan perempuan dan saya menggunakan bahasa yang kasar, mungkin dia akan laporkan saya begitu ke pihak berwajib sebagai melakukan tindakan fitnah kan. Nah, kalau itu yang dia lakukan, akan terbuka kasus ini. Saya akan siap membuka kasus ini. Saya akan mempublish begitu. Tapi ternyata itu tidak berani dia lakukan. Saya bisa duga apa yang dia lakukan itu berarti benar gitu. Meskipun saya hanya mendengar, tapi kesaksian yang disampaikan oleh suami saya itu bukan bohong. Karena saya dalam hubungan komunikasi dengan suami itu tidak pernah membuat cerita-cerita bohong gitu. Jadi saya kira itu benar adanya. Ini hanya salah satu peristiwa, hanya salah satu fakta, hanya salah satu kejadian yang kebetulan saya dengar dan kemudian saya ancam, saya bilang saya ancam, ini akan saya proses, saya bilang. Kebetulan saya berada di lingkungan teman-teman yang concern dengan isu ini. Tapi sama sekali tidak ada yang peduli dengan keinginan saya itu. Sama sekali yang itikat saya itu tidak direspon oleh teman-teman dosen sendiri yang mungkin tahu itu sebuah tindak kesalahan karena kekerasan yang dia lakukan atau karena pelecehan, atau bahkan teman-teman perempuan sendiri yang berprofesi sebagai dosen. Ini kan menjadi sebuah ironi begitu. Seolah-olah tabu untuk kita bicarakan soal-soal yang seperti itu, padahal justru kekerasan seperti itu, tindak pelecehan seperti itu bukan sesuatu yang harus kita tutup-tutupi. Ini akan membuat kampus itu tidak menjadi zona nyaman buat mahasiswa. Karena posisi mahasiswa yang inferior saya katakan tadi, tawar menawarnya dalam hubungan-hubungan akademis itu kan selalu berada di bawah. Saya kira begitu. Wow, kita cukup tercengang ya kalau mendengar deretan fakta-fakta yang terjadi di kampus. Memang tadi yang diceritakan oleh Kanisba mungkin hanya sebagian kecil yang kita lihat. Bahkan yang di bawah permukaan itu sangat banyak sekali. Tapi banyak tadi secara data juga banyak mahasiswa atau korban yang takut untuk melaporkan karena itu tadi, karena ada relasi kuasa yang terjadi di antara dosen, mahasiswa dan juga pejabat yang ada di kampus. Nah, Kanisba nih selaku akademisi dan juga orang yang sangat fight untuk melawan kasus kekerasan seksual yang ada di kampus. Nah, dengan hadirnya Permendikbud ini, Pak Menteri juga sudah mewanti-wanti bahwa universitas harus segera melakukan mengimplementasikan Permendikbud ini, salah satunya pembentukan Satgas, dan bahkan juga beliau mewanti-wanti kalau kampus yang tidak mau ikut aturan ini, bahkan beliau akan menurunkan akreditasi dan tidak memberikan bantuan keuangan dari pemerintah. Nah, langkah apa nih Kanisba yang sudah dilakukan oleh kampus dalam hal ini untuk merespon Permendikbud ini? Sebelum bicara langkah, mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan menjadi catatan. Pertama, bahwa untuk Sulawesi Tengah, Tadulako itu adalah salah satu-satunya universitas negeri, sehingga tanggung jawab itu menjadi sangat besar diemban oleh Tadulako sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri ya. Selebihnya kan perguruan tinggi swasta. Tapi bukan berarti bahwa kendali tanggung jawab itu besar atau semata-mata hanya pada Universitas Tadulako. Universitas swasta pun tentu memiliki tanggung jawab yang sama, karena Permendikbud ini diarahkan pada perguruan tinggi negeri yang ada di satu lingkup wilayah. Tentu kita kalau bicara fakta tentang Universitas Islam Negeri itu tidak di bawah kendali atau di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, dia ada di bawah kendali Kementerian Agama. Ini tentu berbeda pendekatannya. Tentu juga pedoman-pedoman yang kita gunakan di dalam menangani kasus-kasus seperti itu juga tidak bisa total begitu. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan itu. Kita ingin memastikan perspektif utuh
para pejabat atau komponen pengelola lembaga perguruan tinggi itu tentang perspektif gender, GBV sendiri, kemudian kekerasan seksual sendiri. Ini harus utuh. Jadi ini penting untuk membangun perspektif dan kemudian memiliki persepsi yang tepat, yang cocok, yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam Permendikbud. Kenapa? Kekhawatiran saya melihat fakta yang ada sekarang di beberapa kampus di Sulawesi Tengah, bahkan Universitas Sadulako, tidak ada perspektif yang baik mengenai kekerasan seksual yang diatur di dalam Permendikbud 30 ini. Apalagi gender based violence itu ya, kekerasan berbasis gender, dan terutama pandangan tentang gender sendiri. Ini kita tahu masih sangat timpang, masih sangat bias. Jika itu tidak punya, saya tidak terlalu yakin pemahaman itu akan utuh pada pengelola kampus, dalam hal ini pejabat-pejabat kampus yang mengelola birokrasi kampus. Ini akan menjadi hambatan. Bisa jadi pelaksanaan Permendikbud itu dilakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena ini amanah peraturan menteri, amanah menteri yang dibuat dalam peraturan, sehingga ada ada respon ya, ada respon yang dilakukan oleh birokrasi kampus, dalam hal ini pejabat hierarki kampus, mulai rektor sampai ke bawah, sampai ke level dekan. Tetapi jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang utuh, ini pasti akan menimbulkan bias, akan menimbulkan timpang. Siapa yang akan bertanggung jawab atau diberi tanggung jawab untuk mengelola isu ini, mengelola pelaksanaan Permendikbud ini, atau mengelola implementasi mulai dari komponen-komponen yang sudah diatur di dalam Permendikbud. Itu satu. Yang berikut adalah jika ada komponen-komponen nanti yang dibentuk untuk mengcover apa yang dilakukan saat pembentukan Satgas, itu harus kuat, harus ada pemahaman yang kuat, harus diiringi dengan komitmen dan pemahaman, perspektif yang utuh saya katakan tadi. Jika itu tidak ada, saya khawatir ini sebuah proses yang dilakukan hanya mengikuti secara mekanistik itu tadi saya bilang, untuk menggugurkan kewajiban. Makanya kemarin saya di beberapa kesempatan jadi narasumber membicarakan soal ini, harus ada semacam satu pengorganisasian yang dilakukan oleh komponen-komponen informal yang ada di dalam kampus, misalnya organisasi intra mahasiswa yang ada di dalam kampus, organisasi intra mahasiswa ya, itu bisa memulai melakukan pengorganisasian, atau teman-teman yang concern yang selama ini sudah terlibat di dalam penanganan isu seperti ini, isu kekerasan seksual, itu harus masuk ke dalam. Bagaimana caranya kita membangun, apakah kita menyampaikan ini ke kementerian misalnya, untuk membuat satu model pengorganisasian yang diperkuat oleh teman-teman baik yang di luar maupun yang di internal kampus, dalam hal ini mahasiswa misalnya, untuk memperkuat bagaimana penanganan kekerasan yang diamanatkan di dalam Permendikbud. Saya bilang sama mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang sekarang mungkin sudah mulai membangun persepsi atau sudah mulai terlibat di dalam penanganan isu ini, sekarang sudah harus memulai untuk melakukan pengorganisasian. Pengorganisasian itu misalnya menegaskan peran kampus itu nanti seperti apa kita pahami, dan kemudian peran kita yang kebetulan masih ada di dalam sebagai organisasi intrakampus itu apa, dan bagaimana kita melibatkan teman-teman yang concern dengan isu kekerasan seksual itu untuk terlibat di dalam kampus, agar pengelolaan atau implementasi Permendikbud ini dilakukan dengan baik. Tidak hanya sekedar karitatif, tidak hanya sekedar kegiatan atau program untuk dilaksanakan karena tanggung jawab hierarkis, begitu, tanggung jawab hierarkis dan menggugurkan kewajiban. Kalau sudah dilaksanakan, tapi proses-proses itu kan tentu kita harus pastikan itu dikawal dengan baik.
Jangan ada preferensi, jangan ada tekanan, jangan ada ancaman, jangan ada niat untuk meredam atau menyembunyikan atau menutupi kasus-kasus ini. Ini penting untuk kita kawal. Saya kasih informasi ke teman-teman. Ada satu kegiatan, saya kebetulan juga narasumber, saya bilang mulai dari sekarang kalau memang kekerasan ini kan tidak hadir ketika Permendikbud ini ada. Kekerasan seksual ini sudah terjadi sebelum Permendikbud ini keluar. Makanya saya bilang tadi di kampus ini sudah darurat kekerasan seksual. Kita mulai sekarang mungkin melakukan pemetaan kasus, penguatan isu, kemudian bagaimana kasus-kasus yang ada itu kita konsolidasi, dan kemudian memastikan proses litigasi yang dilakukan atau diamanatkan di dalam Permendikbud itu terjadi dengan baik dan benar sesuai dengan mekanisme yang diatur. Ada beberapa hal sebetulnya kalau saya baca strategi saya baca tentang Permendikbud ini yang sebetulnya bisa kita kawal dengan langkah-langkah advokasi. Jadi saya sebut tadi itu sebagai langkah advokasi. Jadi kita mulai memetakan siapa melakukan apa begitu. Mahasiswa mungkin yang bergerak di internal kampus bisa melakukan apa. Dan kemudian kita mengawal proses litigasi. Mengawal bukan berarti kita mengintervensi, tetapi masuk ke dalam, mengikuti perkembangan atau proses litigasi yang dilakukan dengan memastikan benar-benar apa yang diisyaratkan atau implementasi yang diamanatkan di dalam Permendikbud itu terjadi. Itu sebenarnya harus kita lakukan dari sekarang. Kita tidak lagi sibuk berwacana dan mendiskusikan itu, tetapi harus sudah ada langkah real. Dan langkah real itu yang saya maksudkan adalah langkah advokasi. Sekarang melakukan pengorganisasian, cari tahu, kita petakan seberapa banyak kasus yang pernah terjadi dan kita bisa menghubungi beberapa penyintas. Karena sekarang saya lihat sudah mulai muncul teman-teman yang bisa menjadi penyintas di dalam kasus ini. Saya kira begitu, Nur. Wow. Tadi banyak hal ya yang saya coba highlight dari percakapan dengan Kanisba ini. Soal yang pertama saya sepakat ya, soal bagaimana membangun perspektif itu dulu, selain kemudian bukan hanya menggugurkan bahwa ya ini menjadi sebuah tanggung jawab hierarkis yang harus dilakukan oleh kampus, tapi memang betul-betul mengawal dari sisi substansi dan juga perspektif dari seluruh komponen dari kampus. Misalnya banyak ya Kanisba, kalau kita melihat lagi di kampus, dosen-dosen yang masih bias pemahamannya soal gender, dan itu banyak terjadi. Kemudian juga dari kita teman-teman yang pro dengan aturan ini kemudian mendapati label misalnya punya agenda besar untuk menyusupi paham-paham sekularisme dan liberal di Indonesia khususnya. Nah, ini juga menjadi persoalan bahwa ternyata percakapan ini itu kemudian menjadi sebuah pembicaraan di dalam forum-forum akademisi. Kan kita kemarin juga sempat diundang untuk membahas ini bersama salah satu akademisi di Untat, dan saya pikir ini menjadi sebuah tanggung jawab besar ya Ibu Kanisbah, menjadi tanggung jawab besar ketika kemudian ini menjadi wacana yang diwacanakan, dan kemudian di mahasiswa sendiri juga masih terkotak-kotak antara mana yang pro mana yang kontra, hanya pada substansi soal konsen itu tadi, tanpa persetujuan korban. Tapi kita tidak akan membahas tanpa persetujuan korban karena sudah ada banyak referensi tulisan dan juga video-video teman-teman yang bisa diakses di semua kanal di YouTube atau sosial media yang lain. Nah, sekarang sebelum kita akhiri percakapan kita, karena tadi cukup panjang, Kanisbah sudah menerangkan apa saja langkah-langkah strategis yang perlu kita lakukan saat ini, baik oleh teman-teman lembaga yang ada di kampus maupun eksternal, mulai dari mengkonsolidasikan tadi pengorganisasian, kemudian ada langkah-langkah advokasi yang kita lakukan, dan saya pikir ini juga mendorong para penyintas untuk mau bersuara, karena mereka dijamin secara aturan itu sudah ada, sehingga mereka tidak lagi merasa bahwa tidak punya tempat untuk bisa mengadu, atau tidak punya tempat untuk siapa yang bisa mendampingi saya ketika menjadi korban kekerasan seksual. Kanisbah, di akhir, karena ini masih rangkaian dari 16 HAKTP,
apa harapan Kanisbah terhadap pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual? Iya, terima kasih untuk pertanyaan yang itu. Pertama adalah komitmen kita untuk mengawal dan memastikan implementasi Permendikbud itu terjadi di kampus. Yang berikutnya adalah kita berharap ada terbangun aware ya, simpati, empati dari kalangan birokrasi, dosen, dan komponen-komponen yang ada di kampus. Komponen di kampus itu komponen utamanya kan mahasiswa, dosen, dan tenaga administrasi. Ini harus berjalan dan kita pastikan ini memahami tentang ini. Karena 3 komponen ini adalah sasaran utama dari pelaksanaan Permendikbud ini. Ini 3 komponen ini juga yang memiliki pola relasi yang timpang itu. Itu satu. Yang berikut, yang terakhir mungkin adalah ketika itu sudah terbangun, kita tidak lagi sibuk memikirkan soal suka sama suka tadi bahasanya Nur, konsen, konsen dan tidak konsen, ya. Persetujuan, setuju atau tidak. Kita tidak berada di titik itu lagi. Titik itu sudah kita lewati. Saya boleh katakan itu adalah sebuah statement manipulatif menurut saya. Statement manipulatif itu karena ada fakta yang sangat miris, ironis, dan mendiskriminasi, menjatuhkan derajat perempuan, tapi kita sibuk memperdebatkan soal konsen dan tidak konsen. Saya perlu gunakan istilah konsen dan konsen ini supaya dipahami oleh pendengar yang hari ini bersama-sama kita di dalam sesi podcast ini. Jadi kita saya bilang manipulatif tadi, kita digiring ke pemikiran itu. Sekarang saya mau jadikan analogi begini. Di kampus itu juga ada gerakan-gerakan fundamentalis yang sementara bergerak, yang sementara berproses. Di sana ada proses, misalnya tiba-tiba kita dengar mahasiswa itu dikawini oleh dosen hanya karena hubungan dalam satu kelompok kajian misalnya. Tiba-tiba dia mau gitu. Tapi ternyata setelah kita telusuri dia juga mengalami tekanan untuk mau menjadi istri kedua atau istri ketiga dalam tanda kutip kan. Ini juga sebenarnya adalah satu situasi yang manipulatif menurut saya, yang perlu juga menjadi perhatian gitu. Bukan hanya sekedar isi dari Permendikbud ini. Soal konsen dan tidak konsen itu memang urusan lain, tapi efek, impact, dampak yang bisa terjadi dari persetujuan itu adalah juga bisa masuk pada situasi ini. Kalau seorang laki-laki dan perempuan terikat dalam satu hubungan yang suka sama suka atau dalam ikatan persetujuan tapi tidak terikat secara formal begitu dalam pernikahan resmi, dia akan punya situasi, dia akan memiliki dia bisa terjebak dalam situasi di kemudian hari karena ikatan pernikahan yang tidak secara resmi diatur oleh pemerintah itu rentan sekali dengan perlakuan-perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan-perlakuan yang tidak adil itu tidak memiliki alasan pada perempuan untuk bisa diposisikan secara lebih baik, secara lebih adil di mata hukum. Ini juga sebetulnya adalah akibat yang bisa mengarah kepada kekerasan seksual. Mestinya yang diperdebatkan itu bukan soal setuju atau tidak setuju. Level perdebatan kita bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi dampak dari hubungan yang timpang itu. Di mana dampak dari hubungan yang timpang? Hubungan perkawinan yang tidak terikat secara formal. Sedangkan hubungan perkawinan yang terikat secara formal itu masih mungkin memiliki hubungan relasi yang timpang. Apalagi hubungan-hubungan yang terjadi, hubungan perkawinan terjadi tidak secara resmi, atau bahkan perkawinan di bawah tangan, atau bahkan hubungan-hubungan suka sama suka itu bisa. Tapi dampak dari itu karena di dalam situasi itu tetap ada yang namanya pola relasi yang timpang. Keberadaan eksistensi perempuan itu kan tetap tidak sejajar. Meskipun mungkin sekarang kau boleh katakan suka sama suka, kita tidak bisa masuk ke sana. Oke lah, tapi di kemudian hari itu bisa berdampak. Dalam beberapa catatan, dalam beberapa fakta, di mana ada kasus hubungan laki-laki dan perempuan yang terikat
karena atas dasar suka sama suka, meskipun sudah terikat perkawinan di bawah tangan, itu mengarah kepada hasil yang baik begitu. Lebih banyak ya, meskipun tidak semua, lebih banyak itu berdampak kepada pada akhirnya pola relasi yang timpang dan bisa cenderung mengarah pada kekerasan seksual. Saya lebih fokusnya di situ, bukan soal konsen atau tidak konsen, bukan pada soal itu. Ini harus kita ini. Jadi saya tidak terlalu terbebani dengan ini soal kalau mengatakan bahwa kita seperti membiarkan perzinahan ya, karena ada persetujuan dengan hubungan suka sama suka. Kalau mereka mengatakan perzinahan itu melawan asusila, moralitas. Tapi ketika perempuan diberlakukan tidak adil, didiskriminasi, bahkan mengalami kekerasan, apa juga itu bukan sebuah menyalahi nilai kemanusiaan, di mana moral juga harus kuat berada pada pandangan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini harus kita dudukan pada porsinya. Saya kira kita tidak terjebak di situ, Nur. Terima kasih, saya kira begitu. Saya pikir kalau soal konsen dan tidak konsen memang kita sudah clear ya bahas soal itu. Dan karena hari ini juga kita memaknai 16 HKTP, Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kita semua berharap bahwa tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, dan semoga di Indonesia, di dunia manapun, bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang bebas untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak, siapapun itu. Bahwa semua orang merdeka, semua orang punya hak untuk bebas dari kekerasan seksual. Sahabat Membina, kita sekarang sudah ada di akhir sesi podcast kita bersama dengan Kanisbah. Terima kasih banyak Kanisbah sudah hadir bersama-sama dengan sahabat Membina. Semoga perbincangan kita pada hari ini bisa memberikan pandangan baru, perspektif baru bagi semua pendengar, utamanya nih bagi predator seksual yang ada dimanapun, bahkan penjahat kelamin. Nah, ini menjadi ancaman ya bagi mereka. Dan pada hari ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua kru di balik layar yang bertugas untuk menyukseskan podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya Nur Safitri selaku host undur diri dulu, dan kita akan kembali lagi di podcast Sahabat Membina selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama.